Oke ya, kebetulan saya mengingat ini. Jadi saya ingin sedikit membahas kepada teman-teman. Teman-teman ini mesti untuk berhati-hati dengan yang namanya penipuan ya. Jadi ada beberapa hal yang bisa masuk kategori penipuan. Ada beberapa hal yang bisa masuk kategori penipuan. Di antaranya adalah dengan uh, berpura-pura menjadi pengurus untuk uh, calo atau menjadi calo uh, pekerja ya. Jadi taruhlah sebuah contoh, salah satu contoh calo menjadi calo dari salah satu perusahaan yang ada di daerah Aweda misalnya ya, salah satu contoh di sana. Jadi orang ini datang ke kamu, orang yang datang ke kamu ini bisa saja orang yang kamu kenal ya, orang yang kamu kenal mungkin pernah satu sekolah dengan kamu, sehingga kamu kenal dia, dan dia yang akan mengajak kamu supaya bisa bergabung ke perusahaan tersebut, karena menurut informasinya dia itu sudah kerja di perusahaan tersebut. Nah, kamu pun pasti akan tertarik untuk bergabung. Kamu pun mungkin akan tertarik supaya bisa bergabung di perusahaan tersebut. Nah, maka dia akan memberikan beberapa persyaratan, diantaranya termasuk uang transport untuk menuju ke sana, terus uang pelicin ya, uang pelicin supaya bisa lolos masuk kerja, terus beberapa hal yang berkaitan dengan dana atau money atau uang yang harus kamu keluarkan untuk bisa bergabung, untuk bisa kerja di sana. Jadi mungkin awal-awalnya mereka akan terlihat memberikan kemudahan kepada kamu. Mereka awal-awalnya akan memberi kemudahan kepada kamu. Misalnya hanya bayar sekian, yang harusnya dibayar mungkin 2 juta, cukup bayar 1 juta saja atau mungkin 500 saja, kamu sudah bisa kerja. Tapi di belakangnya nanti dia akan meminta lagi beberapa dana. Jadi mungkin awalnya dia minta 2 juta, tapi kamu mungkin tidak punya uang. Jadi kamu bilang saya tidak bisa karena punya uang sekian misalnya kan. Nah, dia akan memberikan keringanan. Kau bayar saja 500 dulu. Nanti setelah kamu kerja dan sudah dapatkan gaji, kamu baru membayarnya. Misalnya seperti itu. Nah, setelah kamu berpikir ini bisa dilakukan ya, ini kayaknya bisa dilakukan karena cukup bayar 500 saja dulu. Nah, setelah kamu bayar 500 itu, beberapa saat kemudian, apakah mungkin 1 hari atau 2 hari kemudian, dia akan meminta lagi. Dia akan meminta lagi uang transport misalnya. Oh ya, untuk perjalanan dari dari sana ke tempat kerja itu membutuhkan biaya misalnya 1 juta. Nah, itu tentu dia akan meminta ke kita supaya dia bisa membooking tiket perjalanan nanti dari sini ke sana. Nah, kita pasti akan berusaha, karena biar bagaimanapun juga tentu kita akan memerlukan transportasi supaya bisa sampai ke sana.
entah naik pesawat atau naik mobil, kita akan membayarnya. Nah, setelah kita memberikan dana, di belakang mungkin ada lagi yang akan diminta. Beberapa saat lagi dia akan meminta lagi uang kartu merah misalnya, uang kartu kuning, atau uang apalah. Jadi setiap kita sudah memberikan dana sesuai dengan apa yang dia minta, dia pasti akan meminta lagi, dan dia akan terus meminta. Nah, padahal awalnya kita tidak punya uang. Awalnya kita tidak punya uang, tapi karena dia memberikan keringanan, cukup membayar 500, makanya kita tertarik. Nah, di belakang kita seakan-akan dipaksa untuk membayar. Jadi uang transport yang sebelumnya mungkin kita bayar itu adalah uang dari hasil meminjam kiri kanan. Setelah ada banyak lagi permintaan di belakang, otomatis kita mulai merasa risih, dan mungkin kita sudah tidak sanggup lagi untuk menyanggupi apa permintaannya. Mungkin tidak sanggup lagi menyanggupi apa yang diminta, maka secara otomatis kita akan mengajukan untuk mundur. Nah, disitulah dia bisa bermain. Karena kita sudah mundur, maka dia bisa mengambil uang kita. Dari situlah dia bisa mengambil uang kita. Walaupun ceritanya kita ini, dia berjanji akan mengembalikan uang tersebut, tapi ya 50-50. Masih tidak jelas apakah uang itu bisa kembali atau tidak. Uang yang sudah kita kirim misalnya, yang 500, yang ditambah uang transport, ditambah lagi uang ini, uang itu, ya itu bisa saja itu hilang tanpa jejak. Kecuali kalau mungkin kita bisa membuat orang tersebut terpaksa harus membayar, terpaksa harus mengembalikan uangnya. Jadi memang perlu berhati-hati dengan yang namanya penipuan. Jadi para penipu ini bertindak seolah-olah mereka bukan penipu ya. Mereka bertindak seolah-olah ingin membantu kita, tapi pada dasarnya mereka menipu secara tidak langsung atau dengan sistem kita, menjebak kita ya, menjebak kita. Jadi dia bisa leluasa untuk menggunakan uang kita yang sudah kita store ke dia. Nah, jadi hal itu sudah menjadi lumrah ya untuk teman-teman. Jadi perlu untuk diketahui hal tersebut supaya teman-teman tidak gampang percaya apabila ada beberapa orang yang mengiming-imingi kerja di satu tempat tapi membayar beberapa jumlah uang untuk bisa bekerja di satu tempat tersebut. Jadi mungkin itu yang sempat saya informasi yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, dan tentunya saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, sudah meluangkan waktunya untuk hadir di room saya pada malam hari ini.